Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Suryanti dengan NIM 19440152 PT 08057 dari kelompok 13 dengan asisten pendamping Mbak Uli Vina Noviar. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji mata kuliah Manajemen Pastura 2021. Selanjutnya, ada pengertian viabilitas biji. Menurut Latu et al. 2019, viabilitas biji merupakan pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian penting embrio yang menunjukkan kemampuan untuk tumbuh normal pada lingkungan yang sesuai. Viabilitas mencakup potensi biji berkecambah dan keseragaman berkecambahan. Selanjutnya, menurut Lesi Lolo et al. 2013 menjelaskan bahwa viabilitas biji dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu viabilitas biji sama dengan jumlah kecambah hidup dibagi dengan jumlah biji yang dikecambahkan dikali 100%. Nah, tujuan mini project acara viabilitas biji yaitu yang pertama untuk mengetahui viabilitas biji menggunakan uji perkecambahan secara langsung. Yang kedua, viabilitas mini project viabilitas biji bertujuan untuk mengetahui tinggi tanaman jagung atau siames. Nah, alat yang digunakan pada kegiatan mini project kali ini yaitu yang pertama ada botol plastik bekas. Selanjutnya ada kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Bahan yang digunakan pada kegiatan mini project yaitu satu jenis tanaman pakan jagung atau siames, dan kemudian yang kedua ada air. Metode yang dilakukan pada kegiatan mini project itu dibagi menjadi 3, yaitu ada metode kontrol, yang kedua ada direndam dengan air biasa selama 12 jam, dan yang ketiga direndam dengan air 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pada perlakuan kontrol, metode yang dilakukan yaitu sebanyak 5 biji tanaman pakan jagung tidak diberi perlakuan atau sebagai kontrol. Kontrol di sini berfungsi sebagai pembanding. Kemudian biji tersebut kemudian ditanam dalam media tanam berupa kapas. Selanjutnya, pada perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, yaitu metode yang dilakukan sebanyak 5 biji tanaman pakan jagung direndam menggunakan air biasa selama 12 jam. Biji kemudian ditanam pada media tanam berupa kapas. Selanjutnya, pada perlakuan perendaman air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam, yaitu sebanyak 5 biji tanaman pakan jagung direndam air bersuhu 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji tersebut kemudian ditanam dalam media tanam berupa kapas. Kegiatan praktikum yang dilakukan selama mini project ini, yang pertama ada persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan menyiapkan gelas plastik air mineral bekas sebagai wadah germinasi. Kemudian kapas dimasukkan ke dalam wadah sebagai media germinasinya. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya ada germinasi biji kontrol. Germinasi biji kontrol dilakukan dengan tidak memberi perlakuan pada biji untuk digerminasikan pada media germinasi. Subantoro dan Prabowo 2013 menjelaskan bahwa germinasi biji kontrol yaitu pengujian perkecambahan secara langsung tanpa perlakuan. Kegiatan selanjutnya yaitu germinasi biji direndam dalam air biasa selama 12 jam. Germinasi biji yang diberi perlakuan dengan merendam biji dalam air biasa selama 12 jam untuk digerminasikan pada media germinasi. Sudomo dan Swestiani 2018 menjelaskan bahwa germinasi dapat diberi perlakuan melalui perendaman air.
Perendaman air dapat meningkatkan kecepatan germinasi karena dapat meningkatkan penyerapan air dan melunakkan biji pada awal perkecambahan. Selanjutnya ada germinasi biji direndam pada air bersuhu awal 100 derajat Celcius. Germinasi yang dilakukan dengan merendam biji pada air yang telah mendidih atau bersuhu sekitar 100 derajat Celcius. Hermanto dan Haryanto 2020 menjelaskan bahwa untuk mempercepat proses germinasi, salah satunya dengan perendaman dengan air panas. Kegiatan selanjutnya ada peletakan dan penyiraman biji. Biji yang akan digerminasikan diletakkan pada media tanam dan ditempatkan di tempat yang terang. Penyiraman dilakukan sehari sekali menggunakan air secukupnya hingga lembab. Nah, menurut Reski et al. 2018 menyatakan bahwa biji jagung diletakkan pada wadah germinasi yang diberi kapas sebagai media germinasi. Wadah germinasi disimpan pada suhu ruang dan dilakukan penyemprotan setiap 1 hari sekali. Kegiatan selanjutnya ada pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris. Biji yang tumbuh dan tinggi tanaman dicatat setiap minggu sekali serta dilakukan dokumentasi berupa video. Kemudian hasil dan pembahasan. Viabilitas biji. Viabilitas biji ZMS atau jagung pada perlakuan kontrol itu jumlah biji yang tumbuh itu ada 4, sedangkan jumlah biji yang mati itu ada 1. Oleh karena itu diperoleh persen viabilitas sebanyak 80%. Kemudian pada perlakuan kedua yaitu perendaman dengan air biasa. Jumlah biji yang tumbuh itu ada 4 dan jumlah biji yang mati ada 1. Oleh karena itu, persen viabilitasnya 80%. Selanjutnya, pada perlakuan perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji yang tumbuh itu tidak ada atau 0, sedangkan jumlah biji yang mati yaitu 5. Oleh karena itu, persen viabilitas yang diperoleh adalah 0%. Adapun faktor yang mempengaruhi viabilitas biji, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu ada ketebalan kulit biji. Semakin tebal biji, maka proses imbibisi airnya juga akan lebih lama. Kemudian ukuran biji. Ukuran biji yang besar dan berat itu mengandung cadangan makanan yang lebih, sehingga dapat mendukung proses dormansi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternalnya itu ada air dan suhu. Air itu berperan untuk mengaktifkan sel-sel embrionik dalam biji, melunakkan kulit biji, dan memfasilitasi untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Air yang terlalu banyak dapat membatasi respirasi dan menyebabkan biji berjamur. Pada kegiatan mini project yang saya lakukan, itu beberapa ada yang berjamur, sehingga biji tersebut tidak tumbuh. Kemudian faktor selanjutnya itu ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi saat perendaman justru akan menyebabkan kerusakan pada embrio dan menghambat dormansi biji. Kemudian ada tabel pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat pertumbuhan tanaman ZMS atau jagung pada perlakuan kontrol, air biasa, dan air suhu 100 derajat Celcius. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa pada perlakuan kontrol, tinggi rata-rata minggu pertama itu 9,75 cm, dan pada minggu kedua itu 20 cm. Kemudian pada perendaman air biasa, tingginya itu pada minggu pertama itu rata-rata 15,875 cm, dan pada minggu kedua itu 26 cm.
Selanjutnya, pada perlakuan perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius, itu tidak ada biji yang berkecambah, baik pada minggu pertama maupun minggu kedua, sehingga tidak diperoleh rata-rata pertumbuhan tingginya. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman, yaitu antara lain ada faktor genetik tanaman tersebut, kemudian ada suhu, air, dan kelembapan, serta intensitas cahaya. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji pada perlakuan kontrol dan perendaman air biasa itu memiliki lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan perendaman air panas suhu awal 100 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu ada ketebalan kulit biji, ukuran biji, air, dan suhu. Tinggi tanaman di antara tiga perlakuan yang paling tinggi adalah ketika perlakuan perendaman air biasa. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman yaitu antara lain ada genetik, suhu, air dan kelembapan, serta intensitas cahaya. Berdasarkan praktikum tersebut, perendaman air biasa memiliki nilai viabilitas biji dan tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lain. Kemudian ini ada daftar pustaka. Ini merupakan jurnal yang saya ambil dalam penyusunan laporan acara pertama ini. Selanjutnya ada lampiran perhitungan viabilitas biji. Yang pertama ada perhitungan viabilitas biji kontrol, kemudian ada viabilitas biji pada perendaman air biasa selama 12 jam, dan kemudian yang terakhir itu ada viabilitas biji pada perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian selanjutnya ada footage video kegiatan mini project yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya.
apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata yang tidak baik, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.